Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruli. Waalaikumsalam Pak Doni. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Doni. Ya, baik ya. Jadi tujuan Pak Ruli saya ajak ke sini agar kita mendiskusikan supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti ya. Ya Pak Doni. Jadi sebelum observasi kita mengadakan coaching pra observasi ya. Tapi sebelumnya saya akan beritahu dulu bahwa tujuan dari supervisi kita bukan untuk menyalahkan atau menjudge pembelajaran yang Bapak Ruli nanti bawakan, tapi ini sekedar untuk agar pembelajarannya nanti yang Bapak Ruli lakukan lebih maksimal hasilnya ya. Apa yang Bapak Ruli ingin kembangkan nanti bisa kita diskusikan bersama ya. Jadi di situ. Jadi di pra observasi ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Bisa Bapak Ruli ya? Boleh. Jadi untuk pertanyaan pertama itu tujuan apa yang ingin Bapak Ruli kembangkan di observasi nanti? Ya baik Pak Doni. Yang saya lakukan tujuannya adalah agar siswa itu memahami tentang cita-cita dan karirnya, sehingga mereka tidak ragu lagi dalam memilih apa yang akan menjadi cita-cita pilihan karirnya. Ya, cita-cita berarti ya? Ya, cita-cita Pak. Fokusnya berarti peserta didik atau murid nanti diajak oleh Pak Ruli untuk menuliskan cita-citanya masing-masing ya. Ya. Baik. Kemudian dari tujuan tersebut kira-kira apa yang ingin Bapak Ruli kembangkan ya dalam proses pembelajaran tersebut? Yang pertama yang saya ingin kembangkan itu mengenai pertama itu keaktifan dari siswa itu Pak Doni ya. Siswa itu kan biasanya kalau lagi belajar itu kan sering malas-malasan, tidak aktif, tidak fokus. Mungkin setelah melaksanakan kegiatan ini siswa menjadi aktif itu. Jadi keaktifan siswa ya. Aktif. Jadi di sini saya bisa tarik kesimpulan dari lebih umumnya proses belajarnya ya, proses belajar mengajar. Kemudian lebih spesifiknya tadi tentang keaktifan ya. Jadi di sini kan saya sudah mengidentifikasi apa yang ingin Bapak kembangkan. Kemudian rencana apa yang nanti kira-kira Bapak Ruli akan lakukan di kelas nanti? Baik Pak Doni, kalau rencananya yang terpikirkan atau yang sudah saya persiapkan itu biasa saya mempersiapkan permainan ice breaking yang menarik untuk siswa agar mereka aktif atau agar mereka semangat dalam belajar. Ice breaking ini mungkin saya variasikan biar kelihatannya menarik bagi siswa itu. Mungkin itu Pak Doni. Salah satunya ice breaking ya. Ice breaking untuk mencairkan suasana lah ya. Bagus sekali itu Pak. Jadi silahkan nanti Bapak terapkan ya. Di samping ice breaking ada lagi Pak? Kemungkinan menggunakan teknik stop itu Pak Doni. Kita harus menghadirkan utuh atau menghadirkan penuh untuk siswa itu hadir di setiap pelajaran. Jadi mereka fokus untuk belajar, tidak memikirkan yang lain itu Pak Doni. Baik. Jadi di sini saya tangkap ada dua yang akan nanti Bapak Ruli bawakan di kelas nanti. Yang pertama nanti tadi adalah apa tadi itu Pak Ruli saya lupa. Ice breaking untuk mencairkan suasana. Yang kedua tuh teknik stop ya. Mindfulness, kesadaran penuh ya. Bagus sekali Pak Ruli ya. Jadi saya berharap nanti bisa diterapkan di kelas dan murid juga antusias untuk mengikuti pembelajaran yang Bapak Ruli ajarkan nanti ya. Kemudian itu kan rencananya ya. Kira-kira sekarang lebih kepada komitmen Pak Ruli ya. Kapan itu kira-kira akan dilaksanakan Pak? Tepatnya kapan? Ya sesegera mungkin Pak Doni. Kan sesuai dengan jadwal kita akan melaksanakan observasi. Nah disitulah akan saya lakukan pelaksanaannya. Mungkin
rencananya kan besok Pak Doni kan? Oh, besok ada pelajarannya Pak ya? Oh, iya. Besok nanti kita langsung bersama-sama Pak Doni ada di kelas saya ketika saya melaksanakan pembelajaran. Baik, saya nanti akan turut mengobservasi pembelajaran Bapak. Nanti saya juga turut ada catatan kaki sedikit ya. Siapa tahu nanti saya belajar juga dari Bapak kan. Iya Pak Doni. Di samping itu kira-kira apa yang bisa dukungan apa yang nanti bisa membantu ya pembelajaran yang Bapak sampaikan nanti, misalnya apa dukungan apa strateginya atau gimana? Strategi yang sudah saya siapkan itu Pak Doni biasanya pertama saya merencanakan membuat RPP itu semenarik mungkin Pak. Oh iya. Terus tampilan dari medianya kemungkinan ya saya kreatifkan semaksimal mungkin Pak Doni. Terus saya tidak lupa untuk memberikan refleksi untuk mereka setelah mereka memperhatikan media yang saya tampilkan Pak Doni. Ya, kayaknya bagus sekali Pak ya. Bapak Iya. sudah sangat siap itu dengan Iya, betul. apa yang Bapak ingin kembangkan, kemudian rencana aksinya sudah ada, kemudian komitmennya juga sudah ada ya. Saya sangat salut dengan Bapak. Iya Pak Doni. Nanti besok saya waktu observasi saya akan lihat itu apa yang ingin dikembangkan itu apakah sudah terlaksana atau belum ya. Sambil saya juga belajar Pak. Jadi Iya, di sini posisi saya bukan menggurui Bapak, bukan. Saya juga belajar di sini ya. Semoga besok bisa apa yang Bapak rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik Pak ya. Iya Pak Doni. Kira-kira di sini bagaimana perasaan Bapak? Sudah melaksanakan Alhamdulillah Pak Doni, saya merasa terbantu karena dari percakapan kita ini kan saya bisa mengetahui langkah-langkah yang akan saya lakukan ketika kegiatan observasi besok Pak Doni. baik. Mungkin itu saja ya. Tapi sebelum saya tutup, kira-kira ada yang bisa Bapak sampaikan untuk refleksi praktik coaching pra observasi ini Pak? Mungkin saya rasa cukup Pak Doni. Refleksi Pak, misalnya. Refleksinya. Ya. Menurut saya setelah melaksanakan praktek ini saya merasa terbantu. Biasanya kan kita masih bingung menentukan langkah-langkah membuat RPP atau menampilkan media yang menarik itu. Setelah melaksanakan praktek coaching ini saya dimudahkan atau terbantu. Terima kasih Pak Doni. Oh iya, sama-sama Pak. Saya juga di sini posisinya cuma mendengarkan Pak ya, dan juga semoga bisa membantu apa yang ingin Bapak kembangkan nanti. Iya. Mungkin untuk pra observasi ini saya rasa cukup Pak ya. Sampai jumpa besok. Semoga apa yang Bapak rencanakan bisa terlaksana semuanya. Itu doa saya Pak ya. Demikian dari saya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Baik, hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan konseling. Yang kalian tahu bahwa layanan ini ada berapa bidang? Pertama, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, hari ini kita akan belajar tentang layanan bimbingan karir. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Ayo, siapa yang mau memimpinnya? Silakan. Dari Ibu, pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita baca doa dimulai.
kasih Pak ucapkan dengan Ibu yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak Pak akan melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan yang dari anak-anak. Nah, link ini Pak kirimkan di WA ya. Sudah kan Pak kirimkan? Sudah. Oke. Masih ingat? Nanti siapa tahu kalian salah pilih atau salah jawab dari gaya belajar itu. Siapa yang masih ingat dengan gaya belajar itu? Ada berapa? 3. Siapa yang ingin menyebutkannya? Siapa? Boleh, Surumi. Silakan Surumi. Visual, auditory, kinesthetic. Boleh, bagus. Tepuk tangan tuh Surumi. Selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan dari yang ketiga disebutkan oleh Suri itu gaya belajar? Oke, silakan Kalista. Visual melihat, auditory mendengar, dan kinesthetik beraktif atau bergerak. Oke, tepuk tangan untuk Kalista. Nah itu adalah gaya belajar yang kalian pahami. Pak sudah meletakkan hasil gaya belajar kalian. Nah ini adalah hasil dari gaya belajar kalian. Nah ini ada berapa kelompok yang sudah Pak data. Nah ini ada 6. Mungkin ada 2 kelompok yang kinestetik, ada 2 kelompok yang visual, dan 2 kelompok lagi auditory. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Paham? Nah kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Nah sebelum memulai pelajaran kan Pak ingatkan, atau kalian masih ingat dengan keyakinan kelas kalian? Pertama adalah sudah kita laksanakan apa belum? Selanjutnya, nah sudah memperhatikan lingkungan sekitarnya, kiri kanan bangku, meja, sudah dicek? Sudah. Apakah bersih? Bersih. Nah, selanjutnya, nah siapapun yang berbicara kita harus. Nah, kalau kawan sedang menyampaikan pendapat kita diam, oke. Mungkin sama itu menghargai guru dan teman. Nah hari ini materi yang Pak akan sampaikan itu tentang cita-cita karirku. Ada yang masih ingat cita-cita anaknya waktu pas anak-anak? Siapa yang masih ingat cita-cita waktu anak-anak? Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Sekarang ketika kalian sudah SMP, jawabnya seperti masih ragu. Ngapa waktu pas SD langsung jawabnya spontan? Siapa yang bisa menjawab bahwa waktu SMP ini masih ragu-ragu? Karena pilihannya sudah banyak, apalagi ada konten kreator. Nah, lupa Pak, aku tak jadi konten kreator. Apa lagi? Nah, Pak sampaikan tujuannya. Tujuannya agar siswa memahami pentingnya. Penting ya, cita-cita itu penting untuk karir ke depannya. Dan memahami cara menggapai cita-cita. Jadi paham gapanya seperti apa, dari mana, prosesnya seperti apa, ikut tujuannya. Pak tanya dulu. Siapa? Rigo, apa cita-citanya Rigo? Mau jadi polisi. Siapa lagi? Pak tanya lagi. Epi. Epi. Tahu kan namanya Epi itu. Epi apa? Epi cita-citanya Polwan, bagus itu Polwan. Nanti sesuai dengan yang LKPD yang Pak akan bagikan, kalian akan menggambar sesuai cita-cita kalian. Oke ya?
sebelum masuk ke materi, itu Pak sampaikan kita tujuan dan tujuannya dulu. Kita akan laksanakan speaking terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri di sebelah tempat duduknya. Tanpa memiliki cita-cita, kita akan hanya berputar-putar tanpa harus kemana. Jadi, cita-cita ini adalah tujuan kita atau impian kita dalam menggapai harapan kita. Kita lanjut. Nah ini cita-cita seperti orang mimpi. Apa tuh? Siapa? Mendaki gunung. Banyak kan? Halangannya, rintangannya, terus bekal yang dibawanya harus banyak. ada di belakangnya. Jadi ketika menghadapi masalah dia sudah ada bekal. Nah, apalagi lagi. Nah, cita-cita itu seperti mimpi karena cita-cita itu belum terjadi, masih angan, masih hayal. Nah, kalau kita
memiliki hayalan, memiliki mimpi, pasti kita akan semangat dalam belajar. Nah, mau lanjut. Ini ada video tentang cita-cita. Tugas kalian salah satu nanti menceritakan apa yang ada di video ini. Mohon diamati. siapa? Tentang video tadi. Ayo nak, siapa? Ayo. Siapa yang ingin bercerita? Go, bisa go. Video tadi.
keinginan yang beli teropong itu. Ayo dong, tuh siapa? Ayo, kita lah. Cerita. Kita video. Atau kita lanjut. Baik, Kalisa, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista Utariani yang akan menjelaskan video tadi. Ya. Dari video tersebut, seorang anak ingin membeli teropong dan dia membeli teropong tersebut dengan cara menabung bekerja keras. Ia rela tidak belanja ataupun mengikuti teman-temannya di luar sana demi untuk membeli teropong tersebut. Jadi apa yang diambil dari manfaatnya setelah nonton itu? Apakah bisa dilaksanakan Kalisa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah kita langsung saja kita lanjut materinya. Jadi Pak akan menjelaskan tentang banyak cara mewujudkan cita-cita itu. Yang pertama itu ada apa? Nah, usaha ini dilakukan apa? Belajar lagi, memaksimalkan waktu, tidak membuang waktu percuma hanya dengan main game, main HP itu membuang waktu yang kalau belajar hasilnya akan dilihat kapan? Berapa tahun kemudian? Jadi orang yang sukses. Setelah usaha, nah ini usahanya nak. Usahanya pertama itu adalah belajar. Kalau kita sudah belajar, tak mungkin kan kita jadi orang yang sukses. Selanjutnya sekolah, pasti harus syarat untuk orang menjadi orang sukses itu harus bersekolah, karena di sekolah itu kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, yang selanjutnya adalah ini nanti kalau usaha tidak diiringi dengan doa, maka hasilnya akan sia-sia. Terakhir adalah jangan sampai kita tidak minta restu dari orang tua, karena kesuksesan itu adalah dari orang tua. Nah, ini adalah faktor yang menghambatnya. Apa itu? Karena malas belajar. Cukup lagi. Bawaan dari lahir. Sering main game. Cukup belajar. Nah, yang ini kemiskinan itu bisa menentukan juga nak. Tapi jangan kalian berkecil hati bahwa sekolah sekarang itu sudah memberikan bantuan untuk anak-anak yang berkekurangan melalui dana bantuan itu ada kan. Jadi jangan takut rugi kalian kalau tidak bersekolah, nanti kedepannya akan kita dapatkan hasilnya. Dan yang terakhir itu yang menghambatnya adalah itu juga mempengaruhi aktivitas kita, gerak kita. Kalau kita ada kekurangan, maka kita tidak akan aktif dalam bergerak, beraktivitas. Nah, tapi cacat itu jangan dijadikan alasan. Banyak orang yang berkebutuhan khusus itu banyak yang menjadi berhasil, jadi atlet, jadi pemain musik, apalagi jadi pemain bola ada, penyanyi juga ada. Nah, ini faktor yang mendukung terwujudnya cita-cita. Pertama, motivasi. Kalau kita ada motivasi dalam diri kita, mungkin ada semangat dalam ke sekolah. Kalau kita motivasi, bisa buat kita semangat ke sekolah. Bukan. Lanjut, dukungan dari ini adalah sumber
dari segala sumber itu membiayai, menasehati itu dari rumah. Kalian akan terbentuk jadi anak-anak yang baik itu dari sekolah, dari rumah kalian, bukan dari lingkungan lain. Sekolah ini hanya mengembangkan, tapi yang membentuk kecil itu di keluarga kalian. Anak yang baik itu maka pasti cerminan adalah keluarganya, keluarga yang baik. Nah, jangan sampai kalian itu mencontohkan di rumah itu bagus, tapi di sekolah itu, nah itu cerminan itu jangan dicontoh. Cerminan yang ditunjukkan harus di lingkungan rumah kita. Lanjut. Nah ini, itu kembali lagi kalau kita rajin belajar. Kalau kita rajin belajar pasti memiliki pengetahuan dan wawasan. Ya, yang pasti orang tua. Kalau kita sekolah, apalagi sekolah itu yang berkualitas, elit itu pasti dibutuhkan makan dan biaya, di buku, semuanya itu. Nah, terakhir, ini kata-kata mutiara untuk kalian. Apa itu? Nah itu, yang penting kita bisa berguna untuk orang lain. Nah selanjutnya Pak mengajak kalian untuk diskusi. Silakan persiapkan diskusi kalian. Nah kelompoknya sudah Pak bentuk. Itu untuk yang kelas visual itu dengan isi diskusinya itu apa itu? Buatlah gambar sesuai cita-citamu dan buatlah deskripsinya. Selanjutnya auditor itu sama. Dan yang ketiga itu buat gambar dan mempraktekkan sesuai drama. Berapa waktu untuk diskusi? Berapa? Lama Anda? 15 atau 10? 15. Oke, silakan didiskusikan. Silakan diskusikan. Nanti setelah selesai kita akan presentasi per kelompok. Silakan diskusi, ada yang ingin ditanyakan dengan Pak? Kalau tidak paham, baik anak-anak, diskusinya waktu sudah habis. Silakan kelompok yang akan mempresentasikannya, silakan. Kelompok berapa yang sudah siap? Silakan ke depan. Ayo. Oke, kelompok mana? Atau Pak Tony ya? Ayo, siapa yang ingin presentasi dengan hasil yang kalian? Kelompok berapa ini? Kelompok 1, silakan. Perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya akan menjelaskan sekaligus menceritakannya. Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter dengan alasan ingin membantu merawat dan menolong orang sakit yang kurang mampu agar mendapat
tangan untuk satu. Silakan ditampilkan hasilnya. Oke, keren. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Oktaviani. Saya akan menjelaskan tentang cita-cita saya. Cita-cita saya adalah menjadi poluan. Poluan adalah seseorang yang mempunyai jasa membantu orang-orang, misalnya di lampu lalu lintas untuk mengatur jalanan. Aku ingin menjadi poluan karena aku dapat membantu mereka tanpa harus memikirkan hidup dan mati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Marisa dan kawan-kawan. Selanjutnya, tidak apa, praktek langsung. Oke, kelompok yang sudah visual, auditory, sekarang kinestetik, silakan. Di sini. Ini Pak rekamnya, nah, direkam. Diku di luar. Nah, dimasukin di sini. Nah, apa kenal diri dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Mandala Putra. Cita-cita saya ingin menjadi polisi. Apa? Saya ingin Jadi apa? polisi. Nah, silakan itu membuat sosiodrama. Nanti motor dulu. Selamat siang Pak, maaf mengganggu perjalanannya. Bapak pada tahu belum kesalahan Bapak di mana? Bapak yang pertama, Bapak tidak pakai helm. Bapak sudah melanggar peraturan lalu lintas. Helm Bapak kemana? Kenapa bisa tinggal Pak? Kan kita mau keluar kan kita pakai helm, menertibkan peraturan lalu lintas. Itu kan demi keselamatan Bapak. Kan itu kita kalau keluar kita harus pakai helm. Emang terburu-buru ada urusan apa? Penting soal apa? Emang keluarga kamu kenapa? Baik, kita lanjut yang kedua. Tunjukkan surat-surat motor Bapak. Kenapa bisa tinggal Pak? Helm udah tinggal, dompet tinggal. Kenapa bisa lupa Pak? Kan kita kalau pergi kan harus cek dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Ada lagi? Ada lagi? Sudah ya? Sudah ya? Kita siapa yang bisa menyimpulkan dari diskusi kelompok kita tadi? Ayo, siapa?
tentang studi tadi. Ayo. Ayo, anak-anak. Cita-cita si Bunda bahwa cita-cita itu. Ayo, siapa? Bantu Bapak punya. Oke. Siapa? Si Runi atau siapa? Boleh, si Bunda. Ayo. Cita-cita itu bukan seberapa tinggi dan seberapa besar, tapi tentang seberapa besar keinginanmu untuk meraihnya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Bu Runi. Baik, kesimpulannya adalah cita-cita itu adalah harapan, keinginan yang ingin dicapai. Tentunya harus meraihnya. Banyak. Butuh waktu, butuh proses, butuh usaha, butuh dana. Oke. Baik. Mungkin pertemuan kita akhiri hari ini. Minggu depan kita akan melaksanakan layanan bimbingan konseling dengan materi yang berbeda tentang apa? Ada yang mau materi yang akan dibahas minggu depan tentang belajar. Oke, motivasi belajar. Minggu depan kita akan belajar tentang motivasi belajar. Baik, Pak akhiri untuk pertemuan hari ini. Pak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ruli, bagaimana tadi sudah melaksanakan observasi tadi? Alhamdulillah Pak Doni, ada sangat senang Pak Doni setelah melaksanakan pembelajaran di kelas. Oh iya. Jadi saya juga surprise tadi ya, sudah keluar dari kelas tadi. Iya. Alhamdulillah sudah kita melaksanakan tahapan observasi kita ya. Iya Pak Doni. Bagaimana Pak refleksi yang bisa disampaikan dari Pak Ruli dari Baik Pak Doni, setelah melaksanakan pembelajaran tadi, saya kan sebelumnya jarang melibatkan pelaksanaan ice breaking atau mengajak anak-anak bermain itu kan. Ya saya langsung fokus untuk memberikan materi. Tapi tadi saya sudah laksanakan, sepertinya anak-anak itu tertarik dengan materi yang saya sampaikan itu Pak Doni ya. Selanjutnya dengan memberikan teknik kehadiran penuh itu memberi fokus untuk anak-anak belajar memperhatikan materi itu Pak Doni. Jadi saya sangat semangat jadi akan memberikan materi selanjutnya Pak Doni. Baik. Oke, itu tadi refleksi dari Pak Ruli ya. Iya. Sekarang bolehkah saya menyampaikan Silakan, catatan Pak. Pak ya? Jadi catatan ini sifatnya bukannya saya lebih hebat dari Pak Ruli, bukan asumsi saya, bukan. Ya. Jadi ini berdasarkan observasi yang saya dapatkan tadi Pak ya. Iya. Jadi di sini tidak bermaksud saya ingin menggurui atau apa ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai bahan refleksi Bapak nanti Pak ya. Iya Pak. Ya. Tindak lanjut Bapak nanti ya, bagaimana ya. Jadi di sini aspek yang ingin Bapak kembangkan yaitu tentang proses Pak ya, proses pembelajaran ya. Jadi di sini sudah saya catat tadi dari pertama dulu pendahuluan ya. Yeah. Pendahuluan Bapak tadi sudah cukup baik, tadi menyampaikan salam dulu, kemudian tadi ada juga persepsi ya, menyampaikan tujuan pembelajarannya apa, kemudian manfaat pembelajaran sudah cukup baik Pak ya. Jadi menurut saya untuk pembukaan sudah cukup baik. Kemudian aspek ini PSE ya, Iya. sosio emosional ya, dan diferensiasi. Iya. Saya juga tadi sudah melihat sudah cukup baik Pak. Iya, Bapak iya. sudah menggunakan teknik mindfulness ya, kesadaran penuh. Kemudian juga teknik stop juga ya, di Iya. situ stop.
Sudah kemudian diferensiasi juga sudah mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi sudah cukup menurut saya, sudah baik. Kemudian di sini catatan selanjutnya yaitu tentang penggunaan strategi juga sudah bagus, strateginya dengan berkelompok-kelompok seperti itu bagus. Di mana siswa sudah aktif kelihatannya untuk mengikuti pembelajaran Bapak. Di situ mereka menuliskan, saya lihat di situ mereka aktif menuliskan apa cita-cita Pak ya, Iya, iya, cita-cita di kertasnya masing-masing, dan saya juga lihat itu mereka sangat antusias ya. Jadi sudah bagus Pak ya. Kemudian penutup juga sudah ada tadi, penutup pembelajaran dengan salam juga sudah ada, kemudian refleksi juga sudah ada ya. Iya. Cuma di sini saya lebih ke ini Pak ya, pendekatan mungkin Pak ya. Iya. Pendekatan dalam mendampingi murid. Jadi ini berdasarkan yang pengamatan saya tadi, kelihatannya Bapak masih berpusat pada guru Pak. Iya. Jadi belum berpusat pada murid. Sementara kita kan ini dituntut untuk apa ya? Seperti Ki Hajar Dewantara tuh ya, kita berpusat pada murid ya. Jadi jadikan jadikan siswa itu supaya bukan sebagai objek tapi sebagai subjek. Nah, itu sebagai saja ya catatan yang perlu nanti Bapak pikirkan ya untuk tindak lanjut nanti ya. Iya. Mungkin demikian catatan dari saya Pak. Iya, Pak. Jadi itu saja, semoga bisa apa-apa aspek yang ingin Bapak kembangkan nanti bisa lebih baik ya ke depannya ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir dari saya. Apa tindak lanjut Bapak setelah mendengarkan yang saya sampaikan tadi? Baik Pak, untuk kedepannya Ya. nanti saya akan belajar lagi atau memperbaiki lagi apa-apa yang menjadi saran dari Pak Doni itu kan seperti pembelajaran itu harus memperhatikan siswa kan. Jadi nanti saya akan mengurangi ceramah saya memberikan kesempatan untuk siswa aktif dalam belajar Pak Doni. Mungkin itu yang akan saya lakukan ke depannya Pak Doni. Ya, jadi bagus sekali itu Pak ya. Jadi saya juga berharap, saya yakin Bapak pasti bisa itu melaksanakan itu. Kita agak kurangilah kita sebagai guru iya, ya. Iya, Pak Doni, ya. Karena anak zaman sekarang ini lebih aktif kayaknya. Iya, Jadi iya. mereka harus lebih banyak kita kasih ruang. Kita cukup mengarahkan saja ya, arahkan anak-anak silakan ini, nanti kalian silakan kerjakan. Jadi berpusat pada murid seperti apa amanat dari Ki Hajar Dewantara ya. Kapan kira-kira Pak itu akan komitmen itu kan Bapak sudah berkomitmen ya bahwa akan nanti menerapkan study center ya. Jadi kapan itu kira-kira akan Bapak laksanakan? Kemungkinan itu selanjutnya Pak. Setelah ini kan ada pelajaran besok lusa kan, langsung saya terapkan itu, langsung saya eksekusi, saya laksanakan apa-apa yang menjadi saran Pak Doni itu. Mungkin sangat bagus bagi saya untuk saya laksanakan di pembelajaran di kelas nanti Pak Doni. Bagus sekali Pak Ruli. Jadi saya juga nanti mau lihat Pak ya. Iya. Kalau misalnya Bapak mau coaching lagi dengan saya, nanti saya mau lihat perkembangannya Pak ya. Boleh. Apresiasi. Oke, setelah serangkaian supervisi akademik ini dari mulai pra-observasi, kemudian observasi, kemudian sekarang pasca observasi, kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah Pak Doni, saya sangat terbantu sekali Pak Doni dengan kegiatan ini Pak Doni kan. Iya. Biasanya kita dulu kan sendirian Pak Doni, Oh, iya. mempersiapkan sendiri, melaksanakan sendiri. Kita tidak bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Ya. Kalau seandainya sekarang kan kita dibantu, ya alhamdulillah kita bisa mengetahui di sini kekurangan saya yang perlu diperbaiki. Ini kelebihan saya perlu dipertahankan, mungkin seperti itu aja nih. Terima kasih Pak. Baik sekali Pak. Mungkin cukup Pak ya? Ya. Tidak ada lagi yang perlu kita bincangkan. Nanti saya berharap komitmen Bapak tersebut dapat terlaksana dengan baik, dan saya nanti mungkin akan melihat juga hasilnya. Iya, Pak. Karena saya juga ingin belajar Pak ya. Iya. Saya juga guru sebagai teman sejawat Bapak, mungkin
sama-sama belajar kita. Iya Pak Denny. Demikian Pak, dari saya selamat siang Pak. Selamat siang Pak Denny.